Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neneng Teti Rosmawati, mahasiswi PPG Darjab Angkatan 3 kategori 1 tahun 2023 dari LPTK Universitas Negeri Surabaya. Pada hari ini Selasa tanggal 5 Maret 2024 akan melaksanakan praktek pembelajaran di SMP Karya Pembangunan Ciparai kelas 9H dengan materi listrik dinamis. Model yang saya gunakan yaitu PJBL dengan strategi praktek proyek dengan membuat alat pendeteksi banjir sederhana. Selamat menyaksikan. Belajar maka baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Doa mati buat. Doa mati. Alhamdulillah, berdoa sudah selesai. Terima kasih Pak Udi sudah memberi doa. Baiklah, Ibu akan mengecek dulu siapa yang tidak hadir hari ini. Haji, kenapa Haji? Oh, sakit. Siapa lagi? Alfa, kenapa Alfa? Oh, dispen. Oh, mau lomba ya. Oke, jadi yang tidak hadir 2 orang ya, Alfat dan Haji. Semoga Haji cepat sembuh, diberikan kesehatan dan bisa bergabung kembali dengan kita untuk belajar. Dan Alfat juga diberikan kesuksesan di dalam lomba pertandingannya ya. Amin. Baiklah, sebelum belajar juga, silakan kalian buka link soal pretest ya, yang sudah Ibu bagikan di HP masing-masing. Silakan kalian untuk mengerjakan dulu soal untuk pretest, yaitu angket motivasi dan juga soal-soal pretest yang berhubungan dengan materi hari ini. Sebuah alat yang nantinya menggunakan konsep dari materi listrik dinamis. Coba, ada yang masih ingat di materi listrik dinamis apa yang sudah dipelajari oleh kalian semua? Ya, hukum Ohm. Apa, Putri? Rangkaian listrik seri dan paralel. Apa? Hukum Kirchhoff. Ya, betul. Apa lagi? Hambatan listrik. Ayo, siapa lagi alamat tadi jauh-jauh? Sama, ya. Masih ingat ya? Ternyata di
konsep listrik dinamis yang kemarin sudah kalian pelajari, ada beberapa konsep materi, mulai dari rangkaian listrik yang dirangkai secara seri dan paralel, kemudian hukum Kirchhoff, hukum Ohm, ya, hambatan listrik dan sebagainya. Baiklah, ini Ibu memiliki ada gambar. Ya, silakan kalian amati coba. Ya, coba sudah diamati? Sudah. Silakan siapa yang mau menjawab? Oke, Luki, apa Luki? Alat pendeteksi banjir. Alat pendeteksi banjir, ya, betul. Salah satunya. Apa lagi? Sensor pendeteksi banjir. Tuh. Kenapa Ibu memperlihatkan foto-foto ini? Ini adalah alat-alat modern yang sudah dibuat ya dengan teknologi yang canggih, dan salah satunya tadi adalah untuk mendeteksi kalau terjadinya banjir. Kenapa Ibu memperlihatkan ini? Karena masih berhubungan dengan kegiatan pembelajaran yang akan kalian lakukan, yaitu membuat alat dengan permasalahan yang sedang kita hadapi sekarang. Tujuan pembelajaran kita hari ini pertama adalah melalui studi literasi, kalian nanti bisa menganalisis hubungan antara kuat arus listrik, hambatan tegangan listrik pada suatu rangkaian listrik dengan tepat. Lalu nanti kalian juga bisa membedakan karakteristik rangkaian listrik secara seri dan paralel. Juga nanti dalam kelompok kalian berdiskusi ya untuk membuat alat sederhana yang menerapkan konsep listrik dinamis. Lalu kalian uji coba eksperimen membuat alatnya dan nanti dipresentasikan. Jadi ini tujuan pembelajaran di hari ini dan nanti pertemuan berikutnya. Paham ya? Oke. Alhamdulillah semua sudah Ibu kelompok-kelompokkan ya sesuai dengan gaya belajar masing-masing. Sudah berkelompok, sudah duduk berkelompok. Visual 1 mana? Visual 1. Oke, ini visual 2. Auditori 1. Oke, auditori 2. Ya. Kinestetik 1. Kinestetik 2. Ya, alhamdulillah. Jadi kalian sudah tahu gaya belajar kalian. Ibu akan menjelaskan dulu. Jadi pembelajaran hari ini kalian itu menggunakan model PJBL, yaitu model Project Based Learning, yang nantinya kalian bisa mengembangkan pengetahuan dan kemampuan kalian di dalam mengatasi suatu permasalahan. Yang masalah yang kita angkat apa tadi? Banjir. Bagaimana supaya kita bisa mengatasi kerugian yang diakibatkan oleh banjir? Salah satunya dengan membuat alat sederhana. Baiklah, coba kalian perhatikan video yang akan Ibu tayangkan berikut ini. Barangkali di sana ada jawabnya. Mengapa di tanahku terjadi bencana? Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa. Selain video, coba bisa kalian amati. Ini coba foto di mana ini? Waktu hujan kemarin, Ibu lihat air dari selokan itu sudah naik. Baiklah, kalian tadi sudah mengamati video, juga foto, juga data yang sudah kalian amati. Sekarang, apa yang kalian lihat dari video dan gambar-gambar yang tadi sudah diamati? Ya, skip dampak dari banjir. Apalagi? Kerugian dari banjir. Ayo, siapa lagi? Malik? Terhalangnya jalan karena banjir. Terhalangnya jalan, ya betul ya, karena tadi ada air yang masuk ke jalan. Ada lagi? Ini Ibu sudah buat beberapa pertanyaannya. Silakan kalian diskusikan dengan teman-temannya di kelompok untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini yang berhubungan dengan permasalahan pada pembelajaran hari ini. Ibu bagikan ya soal-soalnya. Silakan didiskusikan dulu dengan kelompoknya. Ya.
Ibu kasih waktu 10 menit ya untuk menjawab dan mendiskusikan soal-soal yang sudah Ibu. Silakan. Silakan siapa perwakilannya dari kelompok yang akan menjawab soal-soal. Oh, Chandra sudah. Silakan Chandra diri untuk menjawab soal nomor 1 ya. Ya, silakan Chandra. Apa saja jenis-jenis banjir di Indonesia? Banjir genangan sama banjir luapan sungai. Ya, baik. Lanjut, silakan soal nomor 2. Iya. Nih. Ya, silakan Koji. Atau penyebab terjadinya banjir karena tidak dijaga kebersihan, contohnya dibuang sampah sembarangan, minimnya resapan air hujan lebat. Ya, bisa. Terima kasih. Silakan menjawab soal nomor 3. Apa dampak bencana banjir? 1. Terjadinya korban jiwa dan luka-luka. 2. Kerugian properti dan kerugian ekonomi. Ya, baik. Ada jawaban lain nggak yang berbeda? Silakan, Gloria. Bagaimana langkah pencegahan supaya tidak terjadi banjir, yaitu tidak membuang sampah ke sungai atau sungai, tidak mendirikan bangunan di tepi. Iya, baik. Ada jawaban berbeda mungkin dari kelompok ini? Mau menjawab yang berdua? Silakan Jaki. Membuang sampah. Bagaimana langkah pencegahan supaya tidak terjadi banjir? Membuang sampah pada tempatnya dan membuat irigasi Iya, baik. Terima kasih. Ya, dari jawaban-jawaban tadi ya, kalian amati bahwa ada berbagai jenis-jenis banjir yang terjadi di Indonesia. Nah, dari itu diperlukan apa? Alat pendeteksi banjir. Alat pendeteksi banjirnya itu akan memberikan LKPD yang akan kalian isi bersama kelompoknya. Jadi Ibu minta kalian untuk mulai merancang alat yang akan kalian isikan di sini. Nanti kalian membuat alat ya. Buat kesepakatan dulu apa yang akan nanti dilakukan. Yang pertama, pembuatan alat silakan dikerjakan di luar jam pelajaran. Ya, Ibu kasih waktu 1 minggu kalian untuk mengerjakan alatnya supaya kalian ada waktu di dalam merencanakan, kemudian diskusi dengan teman-teman, dengan kelompoknya, alatnya bagaimana. Sumber referensinya bebas, jadi kalian boleh memilih dari apapun, mau dari jurnal, dari artikel, dari YouTube. Jadi Ibu kasih kebebasan untuk sumber referensinya. Setelah itu nanti buat laporannya yang tadi sudah Ibu bagikan. Ya, selain laporan apalagi video. Jadi ada video pembuatan alatnya, ada video pembuatan alat yang akan kalian buat. Dan juga gambar rancangan alatnya. Gambarnya ini sudah alatnya apa? Teruskan ya. Nah, ini bagaimana? Nah, coba gambarnya.
Ya dibuat dulu. Ini apa aja? Gambarnya, terus ya. Anak-anak sudah selesai? Tadi Ibu lihat setiap kelompok sudah mulai merancang gambar ya, merancang alat. Nah, nanti di pertemuan selanjutnya itu gambar yang tadi sudah kalian rancang dibuat di karton. Jadi digambar di karton. Nanti buat video pembuatan alatnya, dan juga Ibu minta kalian menyusun jadwalnya, menyusun jadwal untuk kegiatan selanjutnya ya. Selesai itu harus 1 minggu kemudian. Jadi kita ketemu 1 minggu kemudian, kalian sudah membawa alat, juga sudah membawa gambarnya, dan apa satu lagi? Video pembuatan alat. Ibu harapkan kalian bisa bekerja sama dengan baik ya. Paham ya? Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Baiklah anak-anak, alhamdulillah kita bertemu lagi pada pertemuan kedua ya. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah sehat ya semuanya. Iya, baiklah. Pada pertemuan sebelumnya Ibu kan sudah memberikan tugas kalian membuat proyek alat pendeteksi banjir sederhana. Nah, untuk mengecek kemajuan proyek yang sudah kalian kerjakan, Ibu ingin melihat tabel monitoringnya pada pertemuan sebelumnya. Apakah sudah diisi belum? Sudah ya. Baiklah, sekarang Ibu akan melihat sampai sejauh mana proyek atau produk yang sudah kalian buat. Silakan kepada setiap kelompok ya. Sekaligus nanti kalian mendemonstrasikan alat-alat yang sudah kalian buat, dan nanti sesudah presentasi selesai, kelompok lain silakan menanggapi ya, menanggapi dari hasil presentasi dan demonstrasi teman-teman kelompok ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok audio dari 2 akan mempresentasikan hasil alat yang telah kami rancang. Namun sebelum kami mulai ke materi, alangkah baiknya kita sesi perkenalan terlebih dahulu. Karena pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putri Sophia Ramadhani dari kelas 9H. Perkenalkan, nama saya Semi Galimarawan dari 9H. Perkenalkan, nama saya Habibah dari kelas 9H. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sonia Padilla dari kelas 9H. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Saida Nursuka dari kelas 9H. Karena sesi perkenalan sudah selesai, kita lanjut saja ke pembahasan materi. Yang pertama ada sesi penyampaian materi, yang kedua ada sesi uji coba, dan yang ketiga ada sesi tanya jawab. Kita lanjut saja ke dalam sesi pembahasan materi. Banjir sendiri sudah tidak
asing didengar oleh negara Indonesia, karena negara Indonesia adalah negara yang sering terjadi banjir. Contohnya di Cidawolong. Di Cidawolong itu sering terjadi banjir. Ketika hujan yang sangat deras akan menyebabkan banjir yang sangat tinggi. Baik, di sini materi yang akan kami bahas yang pertama ada tujuan percobaan yang akan disampaikan oleh Ananda Syami. Yang kedua ada alat dan bahan yang akan disampaikan oleh Ananda Hakifah. Yang ketiga ada fungsi dari alat yang akan disampaikan oleh Sonia. Dan yang keempat ada cara kerja yang akan disampaikan oleh Ananda Saidah. Baik, kita lanjut saja ke tujuan percobaan yang akan disampaikan oleh Ananda Syami. Waktu dan tempat siap disebutkan. Tujuan percobaan ini untuk mengetahui atau memprediksi akan terjadinya banjir yang akan masuk ke dalam rumah. Sehingga dengan hal ini kita bisa mempersiapkan atau mencegah agar alat dan perabotan rumah tidak basah kuyup. Kedua yaitu ada alat bahan. Alat bahan itu ada sensor, seng, styrofoam, kabel, buzzer, saklar, dan baterai. Baik, di sini saya akan menjelaskan fungsi dari alat-alat ini. Buzzer berfungsi untuk mengeluarkan suara, saklar berfungsi untuk mematikan dan menyalakan alat, dan baterai berfungsi untuk meningkatkan daya seluruh alat. Kabel berfungsi untuk menyambungkan seluruh alat agar berfungsi. Styrofoam berfungsi sebagai cara kerja alat ini yaitu sistem dapat mendeteksi banjir secara otomatis dengan menggunakan prinsip warning level sensor. Ketika sensor tersebut naik, maka sensor akan menghantarkan tegangan atau arus listrik kepada rangkaian alat atau sistem. Baik, kita lanjutkan kepada yang kedua yaitu sesi uji coba. Saya akan menguji coba alat ini dan akan disimpulkan oleh Ananda Syami. Baik, untuk hasil uji coba dapat disimpulkan bahwa ketika air naik, styrofoam itu akan ikut naik. Pada ketinggian sekitar 12 cm di dalam botol, styrofoam akan menyentuh saklar. Hal inilah yang akan menyentuh kuningan. Hal inilah yang akan disebabkan buzzer akan berbunyi dan diketahui oleh pemilik rumah bahwa air akan mulai memasuki rumahnya sendiri. Baik, kita lanjut saja kepada sesi yang ketiga yaitu sesi tanya jawab. Silakan bila di antara kalian semua ada yang ingin bertanya. Saya Anissa dari kelompok auditoris 1 izin bertanya. Berdasarkan rancangan alat yang telah kalian buat, apakah ada alasan yang membuat kalian tertarik untuk membuat alat pendeteksi banjir tersebut dengan bentuk yang seperti itu? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kenapa kami memilih rancangan seperti ini? Karena dengan adanya rancangan seperti ini, kami jadi lebih mengetahui fungsi dari semua alat. Dan budget yang murah juga dapat dibilang mudah ditemukan. Sekian jawaban dari saya, terima kasih. Silakan bila ingin ada yang bertanya lagi. Saya Queen Afifulata, perwakilan dari kelompok kinestetik 2. Izin bertanya, apakah alat ini menguras daya baterai yang tinggi? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Tidak, karena arus yang hanya 9 volt tidak akan menguras daya baterai yang sangat tinggi. Baik, ada yang ingin bertanya kembali? Bila tidak ada, kami akan menutup saja presentasi ini. Sekian dari kami, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum. Halo, perkenalkan, kami dari kelompok visual 1 akan menunjukkan kepada kalian alat pendeteksi banjir yang telah kami buat. Tapi sebelum itu, mari kita belajar yuk cara pembuatannya. Pertama-tama, kita harus menyiapkan bahan dan alat yang kita perlukan. Untuk langkah pertama, kita membutuhkan sebuah pipa dan 1 batang kayu. Setelah itu, masukkan kayunya ke dalam pipa. Karena di sini kayu yang kami miliki terlalu kecil, kami memakai solatip di ujung kayu untuk menahannya agar tidak terjatuh. Langkah kedua, masukkan sebuah kawat ke dalam pipa. Panjang kawat tersebut tidak lebih dari kayu ya teman-teman. Untuk kawat yang berada di ujung pipa, kita akan bengkokkan sedikit seperti ini. Nah, guna kawat ini nantinya akan berfungsi sebagai pengantar energi. Karena itu, kita harus merekatkannya menggunakan solatip di bagian kayunya.
Untuk rangkaian listrik tertutupnya, sambungkan kabel merah atau kabel positif kepada sisi baterai yang positif juga. Di sini kami merekatkannya dengan selotip. Setelah itu, ambil buzzer yang telah kita siapkan. Sambungkan kabel merahnya ke kawat yang terlipat tadi. Seperti yang kalian lihat di sini, kami telah menyiapkan kawat yang berbentuk spiral. Kalian dapat melakukan ini dengan memutar kawat pada pipa. Nah, untuk kawat yang kedua ini akan berfungsi sebagai sensor banjir. Untuk kabel hitam yang tersambung pada buzzer akan kita sambungkan kepada sisi negatif baterai. Sebelum kita masuk pada langkah terakhir, untuk mencegah kabel merah terjatuh, jangan lupa untuk merekatkannya dengan selotip. Untuk langkah terakhir, ini lumayan mudah. Anda hanya perlu menyambungkan kabel merah yang sudah terpasang pada baterai kepada sensor kawat yang telah kita pasang. Nah, akhirnya rangkaian yang sudah kita buat siap untuk digunakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Josephine Caroline selaku sebagai moderator. Saya Hasil Farabi. Saya Novel Leonard Saputra. Saya Jamil Saputra. Dan saya Muhammad Ahmad Ahmad. Kami dari kelompok visual 1 akan mempresentasikan hasil karya kami dari proyek buat alat deteksi banjir. Teman-temanku sekalian, kita tahu bahwa banjir ini dampaknya sangat merugikan bagi masyarakat, tidak kecuali terhadap kita selaku sebagai bagian dari masyarakat tersebut. Maka dari itulah kami berinisiatif dalam upaya mengurangi dampak kerugian akibat banjir. Teman-temanku sekalian, pertama-tama kami akan mempresentasikan alat dan bahan yang akan digunakan. Selanjutnya adalah rancangan gambar alat yang akan dijelaskan oleh Hatski, Novel, dan juga Zaki. Pada Hatski, Novel, dan Zaki, saya persilakan. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan alat yang digunakan untuk membuat benda ini. Yang pertama adalah gergaji untuk memotong pipa dan kayu agar tidak terlalu panjang. Yang kedua menggunakan gunting besi untuk memotong kawat dan kabel. Selanjutnya kepada Novel. Baik, terima kasih. Sekarang kita akan masuk ke bahan. Seperti yang bisa kalian lihat di sini, kami menggunakan pipa dan kayu sebagai badan untuk komponen-komponen yang lain. Dan yang ketiga, kawat. Kami menggunakan dua buah kawat yang berbeda. Yang pertama, kami gunakan untuk menghantarkan listrik. Dan yang kedua, yang melilit ini, kami gunakan sebagai sensor. Yang keempat, buzzer. Seperti yang bisa kalian lihat di sini, kami menggunakan buzzer. Buzzer di sini berfungsi sebagai sumber bunyi untuk alat yang kami telah buat. Dan yang kelima, baterai. Baterai di sini berfungsi sebagai sumber energi dan dialirkan oleh bahan kita yang terakhir, yaitu kabel. Di sini kami menggunakan kabel untuk mengalirkan listrik dari satu komponen ke komponen lain. Baik, terima kasih. Jaki. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan cara kerja alat ini. Ketika saat ini air sudah mulai menaik dan menyentuh sensor alat ini,
otomatis alat ini akan secara otomatis akan berbunyi dan menyala kepada buzzer. Sekian, terima kasih. Baik, selanjutnya kami akan mendemonstrasikan alat kami yang akan ditampilkan oleh Alfat dan juga Archimedes. Alfat dan Archimedes, saya didengar bahwa alat kami dapat berfungsi dengan baik. Ya, kami akan membuka sesi pertanyaan bagi teman-teman yang ingin bertanya. Kepada teman-teman yang memiliki pertanyaan, kami persilakan. Saya Chandra Kiran Sudrajat, mewakili dari Auditorium 1 akan bertanya, apa saja manfaat alat pendeteksi banjir tersebut? Jelaskan bagaimana cara penerapan alat pendeteksi banjir tersebut yang baik dan benar. Oke, terima kasih pertanyaannya dari Chandra. Cara kerja alat ini ketika air mulai naik dan menyentuh sensor akan terus berbunyi. Manfaatnya ketika kita banjir dan masuk ke rumah, alat ini berbunyi, kita bisa memindahkan alat ini ke tempat yang tinggi. Alat ini bisa dipakai dan disimpan di halaman depan rumah agar ketika air masuk dan alat ini berfungsi. Terima kasih. Baik, ada yang ingin bertanya selanjutnya? Saya Ganialia Sabira dari kelompok Visual 2 ingin bertanya, bagaimana pemasangan alat tersebut ketika digunakan? Terima kasih. Baik, ini saya akan menjawab pertanyaannya. Alat ini bisa kita pasang mengelilingi rumah dengan lakban atau paku agar kuat. Selanjutnya, apakah ada pertanyaan lagi? Sepertinya sudah cukup ya? Sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi, maka dari itulah kami akan menutup presentasi kami pada kesempatan kali ini. Kiranya apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat. Kami mohon maaf sebelumnya bila ada banyak kesalahan dalam penyampaiannya. Serta terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum. Alhamdulillah semua kelompok sudah mempresentasikan produk alat-alatnya. Begitu hebat kalian semua. Tepuk tangan buat kita semuanya ya. Kalian anak-anak hebat. Ibu lihat semua alat itu berfungsi dengan baik ya. Sekarang Ibu ingin minta kalian menceritakan pengalaman kalian coba selama membuat alat, perasaan kalian atau kesulitan-kesulitan kalian, apa yang dirasakan ketika membuat alat. Silakan, siapa dulu? Reva ya. Reva berdiri. Pengalamannya bagaimana? Pengalaman dari kelompok kami yaitu dengan selesainya kegiatan proyek ini kami dapat mendapat banyak manfaat dari kegiatan tersebut. Manfaatnya kami bisa bekerja sama dengan baik, mendapat pengalaman, berdiskusi dengan baik, serta mendapat wawasan baru. Ya, alhamdulillah. Siapa lagi coba yang mau menceritakan pengalamannya, misalnya apa harus bagaimana? Ayo, ada kesulitan mungkin? Alat ini sangat berguna bagi masyarakat Indonesia. Meskipun alat ini dirancang dengan sederhana, tetapi alat ini sangat berguna. Ya, ada lagi? Mungkin Jaki? Ya? Oke, baiklah. Terima kasih anak-anak sudah menceritakan pengalamannya ketika kalian membuat alat, kemudian manfaat ya yang dari kegiatan ini. Baiklah, sekarang Ibu akan minta kalian untuk menyimpulkan ya, apa coba kesimpulan yang kita dapatkan dari pembelajaran hari ini. Silakan, siapa dulu yang mau menyimpulkan kegiatan hari ini? Ya, silakan kesimpulan dari kegiatannya. Kesimpulan dari kelompok kami, selain perancangan alat ini dan tentang banjir, dalam suatu proyek diperlukan kerjasama dan gotong royong. Ya, perlukan kerjasama ya. Siapa lagi? Ya, kelompok ini menyebutkan. Oke, silakan. Lastri. Alat pendeteksi banjir ini dapat mengurangi kerugian masyarakat yang akan terkena dampak banjir. Iya, terima kasih Lastri. Siapa lagi? Kesimpulan dari kelompok ini? Iya, silakan. Ini kesimpulannya dari pembelajaran hari ini. Yang pertama, perlu ada
bekerja sama kelompok dalam mengerjakan tugas kelompok. Dan yang kedua, bisa menerima pendapat dari anggota yang lain. Iya, terima kasih. Ini sudah diutarakan oleh beberapa teman-teman kalian. Jadi kesimpulan yang pertama adalah di dalam perencanaan harus ada apa? Kerjasama. Kemudian ada gotong royong juga ya. Kemudian dalam pembuatan alat itu juga membutuhkan perencanaan yang baik supaya nanti alatnya bisa berfungsi dengan baik. Dan juga di situ kalian tadi menyimpulkan alat pendeteksi banjir ini sangat berguna dan bisa digunakan di rumah dan masyarakat pada umumnya. Ya, terima kasih ya. Sekarang Ibu minta kalian untuk post test ya. Ibu ingin mengetahui sejauh mana pemahaman kalian. Silakan dibuka link post testnya yang sudah Ibu berikan di grup WA dan Ibu kasih waktu 5 menit. Ini kelompok Alma. Udah itu masih. Oke, sama-sama. Ini kelompok masih. Oke, sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, Ibu minta kalian untuk mempelajari materi berikutnya ya, yaitu tentang magnet. Paham ya? Oke, kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya, tapi sebelum kita tutup, silakan Pak Uji untuk memimpin doa. Sebelum kita pulang, sebaiknya kita berdoa agar pembelajaran tadi diberi manfaat, di jalan beri keselamatan. Doa dalam hati mulai. Doa dalam hati. Oke, alhamdulillah. Terima kasih Pak Uji sudah memimpin doa. Terima kasih juga semua anak-anak hebat. Ibu ucapkan kita bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video pembelajaran UPIN dari saya. Semoga bermanfaat bagi semuanya. Saya Neneng Teti Rosmawati undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.